dan loh hati kami bertumbuh dan menghasilkan buah. Dalam nama Tuhan kami, Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya persilakan duduk. Ya, mungkin ada yang baru pertama kali di tempat ini, saya ucapkan selamat datang. Tuhan Yeshua HaMashiach memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya firman ini sudah lama ya, sekali, tetapi saya sudah tidak ingat lagi, mungkin sudah 7-8 tahun yang lalu ya. Tetapi Tuhan ingatkan kembali untuk kita refresh ya. Mengapa kita harus selalu menekankan akan keselamatan? Sebab jangan sampai saudara kita ini menjadi pemberita Injil, menjadi saksinya Tuhan, tetapi nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menolak kita. Kenapa? Karena kita melelehkan, menganggap keselamatan itu murah, menganggap keselamatan itu sepele, sehingga kita tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Sangat menyedihkan tatkala Tuhan berkata, kamu adalah manusia pembuat kejahatan. Saudaraku, hal ini tidak boleh terjadi. Amin. Jadi kalau kita berbicara tentang keselamatan di dalam tabernakel, ya, jadi dalam kemah Musa, ini kita berbicara tentang halaman. Ya. Jadi ada pintu gerbang, ada pintu kemah dan pintu tirai. Jadi kalau kita berbicara keselamatan, berarti dari pintu gerbang kita masuk. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 kitab Injil ini, saudaraku, di mana di sana dinyatakan bahwa Yeshua HaMashiach adalah satu-satunya pintu keselamatan itu. Yohanes 10 ayat yang ke-7, 9 dan 10. Tidak ada pintu lain. Dan Yeshua HaMashiach adalah satu-satunya jalan untuk kita masuk surga. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang harus kita pahami dan kita mengerti. Kalau saudara sudah mengerti akan hal itu, saudara, ada yang berikut adalah mesbah korban bakar. Ini berbicara tentang penyaliban daripada Tuhan, di mana setiap saudara dan saya ditebus dan dibayar lunas. Kalau saudara percaya, mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, setelah itu tidak hanya sampai di situ, saudara dimeteraikan, saudara dibaptis. Ada kolam pembasuhan, ya. Di sini ada kolam pembasuhan, saudara dibaptis seperti itu. Nah, saudara menjadi orang yang lahir baru. Nah, setelah itu baru saudara bertumbuh ke arah kedewasaan, ya, dewasa rohani. Nah, saudara, seringkali kita ini sudah seharusnya menjadi dewasa rohani, tetapi kita ini masih menjadi kanak-kanak rohani. Kanak-kanak rohani itu ada di halaman. Di sini kita mulai bertumbuh beranjak ke dewasa rohani. Ya, jadi halaman, ruang suci dan ruang maha suci, di mana tabut itu ada. Ya, ini hanya patrun saja tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap saudara dan saya yang dilihat Musa di surga. Seperti itu. Nah, saudara, kita lihat di dalam Ibrani 1 Korintus pasal 9, dan lalu lagi Ibrani ayat yang ke-27. Kita baca bersama 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27.
Ya, saya undang saudara berdiri. Kita baca firman ini bersama-sama. Satu, dua, tiga. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Iya, saudaraku, ini harus kita pahami dan menjadi perhatian buat kita sekalian. Amin. Nah, kemudian di dalam kitab Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat, ya, saya akan bacakan buat saudara. Keselamatan yang besar, keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Keselamatan itu adanya hanya di dalam Yeshua HaMashiach, ya, atau Yesus Kristus, yang nama yang dikenal itu adalah Yesus Kristus. Yeshua HaMashiach itu adalah nama asli, original name. Ya. Saya harap setiap saudara bisa pergi ke Israel seperti anak muda Paulus ini sudah ke Israel, ya. Sudah pergi ke 7 negara. Ya. Itu luar biasa. Saya pada waktu bertobat juga dijanjikan Tuhan pergi ke bangsa-bangsa, tapi saya belum melakukan. Bahkan pernah ada tugas untuk saya pergi ke Pakistan, itu pun saya juga tidak berani. Saya masih belum tahu apakah dengan umur saya yang sudah tua ini masih bisa pergi ke bangsa-bangsa. Amin. Tetapi saya masih merindukan. Karena saya punya anggur banyak, saya punya pengajaran itu banyak. Kalau PowerPoint ini mungkin sudah di atas 200 PowerPoint. Dan saya bersyukur sekali dari pengajaran-pengajaran yang ada ini, banyak anak-anak yang kuliah di STT itu ambil skripsi dari bahan saya. Saya senang, saya bersuka cita. Begitu. Ya, karena memang seperti itu. Anggur itu ada di sekitar saya, dan saya mengelilingi anggur itu, saya makan anggur itu seperti itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai yang 4. Karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi dunia ini seperti magnet. Jadi saudara kalau tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, saudara hanyut dengan medsos, saudara hanyut dengan berbagai macam teknologi atau IT yang sekarang ini ada. Dan itu mempengaruhi hidup kita demikian rupa, bahkan menyeret kita. Ya. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Sedangkan Elohim meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi puji Tuhan, saudaraku. Kalau kita melihat, ini penting untuk diketahui. 2 Korintus pasal 5:10 bahwa kita ini semua akan menghadap pengadilan Kristus. Ya. Entah perbuatan kita itu baik atau jahat, tetap akan dibawa dan diadili. Ya, dihakimi. Dan manusia hanya ditetapkan, Ibrani 9:27 dari 2 Korintus pasal 5:10, manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan setelah itu dihakimi. Jadi hidup ini adalah kesempatan untuk saudara dan saya. Kisah 4 ayat 12 dibuat bahwa kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu dapat diselamatkan, hanya
oleh nama Yesua HaMasiah. Nah, ini pengadilan Kristus. Saudara harus menghadap Tuhan dan semua dibuka tentang perbuatan kita, semua yang kita lakukan itu dibuka. Kemudian waktu dihakimi, di sana ditetapkan, saudara ini ditetapkan masuk surga atau masuk neraka. Dan itu langsung. Kalau saudara ditetapkan masuk surga, maka saudara akan masuk surga. Tapi kalau saudara ditetapkan masuk neraka, maka saudara akan diseret dan dibawa masuk ke dalam neraka. Nah, kita harus pahami dan mengerti bahwa manusia hidup itu cuma satu kali. Dan saudara lihat dari kecil menjadi dewasa, lalu kemudian menjadi tua. Ya. Jika jangan ada seorang pun yang melalaikan akan keselamatan. Ingatlah baik-baik selagi kita hidup seperti itu. Kemudian kita lihat lalat itu umurnya 28 hari, gajah itu umurnya, gajah Asia itu 40, gajah Afrika itu umurnya 70 tahun. Nah, saudara, 1 Korintus 9 ayat 27 tadi, tetapi aku melatih tubuhku. Jadi kita latih. Saudara beribadah ini, saudara melatih tubuhmu. Alkitab sudah menuliskan panggilan, 3 panggilan penderitaan. Yang pertama itu dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3, 4, 5, dan 6. Jadi panggilan kita yang pertama adalah sebagai prajurit, sebagai tentaranya Tuhan. Jadi seorang prajurit itu tidak memusingkan dirinya dengan berbagai kehidupannya. Seorang prajurit itu taat dan setia kepada komandannya. Jadi tidak ada seorang prajurit itu waktu diperintah komandannya itu yang membantah, tidak ada. Dia akan berkata, siap komandan, laksanakan. Dia akan selalu berkata siap, dan tidak ada yang tidak berkata siap, itu tidak ada. Saya melihat, karena kebetulan om saya itu ada 2 yang jadi tentara. Dulu om saya yang pertama itu dari Batalion Ronggolawe. Kemudian om saya kedua itu dia ada di Brawijaya. Dan saya tahu persis karena saya pernah tidur dengan mereka, makan dengan mereka, bagaimana seorang tentara. Saudara, kalau sudah dulu kan tidak pakai sirine, pakai teng-teng gitu. Itu sudah lari dan loncat pakai celana, semua itu dalam tempo 3 menit semua ada siap dan lari di stand, berdiri di lapangan. Semua begitu dengan pasukan senjata lengkap. Saudara, ya memang begitu tentara itu. Ada musuh atau tidak ada musuh, dia siap untuk bertempur. Itu tentara dunia. Bagaimana dengan tentara surga? Musuhnya nggak kelihatan. Bukan lawan kita, bukan manusia, bukan darah dan daging. Kita tidak bicara tentang peperangan. Tetapi yang kedua, kita dipanggil itu menjadi olahragawan. Ini yang dibicarakan Paulus ini tentang seorang pelari. Pelari itu harus berlari demikian rupa untuk mencapai tujuan, yaitu garis finish, menerima mahkota. Saudara, karena ini firman ini cukup lumayan waktunya. Sebenarnya saya bisa putar video tentang Derek Redmond. Itu seorang pelari yang sebenarnya dia bisa jadi juara dunia di dalam Olimpiade. Tetapi dalam dia berlari itu tiba-tiba dia mengalami cedera otot. Dan akhirnya dia terjatuh dan dia tetap terus berlari dengan kaki satu, dia berlari. Panitia mengatakan stop, sudah, kamu istirahat saja. Dia bilang tidak, saya harus mencapai garis finish. Panitia satu lagi bicara untuk stop, mereka akan ditolong untuk dipandu, untuk dibawa keluar, tapi dia tidak mau. Tiba-tiba ada seorang laki-laki, badannya kekar, dan dia lompat dari tribun dan dia turun ke bawah.
Saudara, kalau saya ingat ini saya bisa menangis. Kenapa? Itu sebenarnya Bapak kita, Bapakku dan Bapak. Kalau saudara terjatuh, tapi saudara tetap mau bertahan, tetap mau berjuang, Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia akan tolong engkau. Bapak ini turun, lompat dari tribun dan dia langsung. Kenapa? Bapak ajarkan saya bahwa saya harus mencapai garis finish. Sekalipun saya tidak juara. Bapaknya bilang lari, ya, bapaknya angkat topang dan bapaknya bersama-sama anaknya itu berlari. Hari itu saudaraku, seluruh dunia tidak menyorot kepada yang juara dunia tidak, tetapi semua kamera seluruh dunia putar kepada Derek Redmond ini. Putar kesebutan itu disaksikan seluruh dunia. Dan saudara tahu Derek Redmond sekarang menjadi hamba Tuhan, juga yang dipakai Tuhan luar biasa, menjadi motivator yang hebat. Itu Bapakku, Bapak dunia saja seperti itu, apalagi Bapak kita yang ada di surga. Dia tidak akan membiarkan kalau saudara jatuh. Jadi tetap berjuang untuk mencapai garis finish. Dan yang ketiga adalah panggilan penderitaan itu sebagai petani. Saudara, kukira sebagai petani itu mudah. Tidak. Para petani itu harus mencampur, harus berusaha untuk bagaimana mengolah tanah. Dan lalu dia mulai menanam. Dia menunggu. Dia memelihara sampai dia menghasilkan. Saudara, dalam penantian, dalam menunggu yang begitu lama, dia tetap bagaimana supaya hasil panenannya itu nanti menjadi banyak. Seorang petani. Nah, jadi kita ini adalah tentaranya Tuhan. Kita ini adalah olahragawan. Kita ini adalah seorang petani. Seperti itu. Nah saudara, jadi jangan sampai kita nanti ditolak. Kenapa? Karena kita lalai. Ya. Orang lain selamat, kita tidak selamat. Seperti itu. Kalau di Jawa itu ada namanya kota Kudus. Di terminal itu dia orang berbicara Kudus. Ayo, siapa yang mau pergi ke Kudus? Naik bis. Kudus semua orang naik. Tetapi orang yang berteriak Kudus ini tidak naik. Kenapa? Karena dia cuma calo. Jangan sampai kita ini jadi calo. Ini cara teriak. Ayo kita ke surga, baru kita tidak masuk ke surga. Kita tertinggal. Kita bukan Kristen calo, bukan. Seperti. Nah saudara, sama dengan orang di pihak ini. Ambroken. Orangnya semua naik ambroken. Baru calonnya ini tinggal di terminal. Saudara, itu yang Tuhan tidak inginkan. Nah, saudara, Filipi 2 ayat yang ke-2 ya, atau 12 ya. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan dengan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja waktu aku ada, waktu aku hadir, tetapi waktu aku tidak hadir. Jadi kita harus mengerjakan keselamatan. Orang itu lihatkah, tidak lihat, harus kita isi keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Ya, Efesus 2:8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian daripada Elohim. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudaraku, keselamatan itu diberikan Tuhan itu dengan cuma-cuma. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa selamat. Itu tidak ada. Kalau bukan Tuhan yang memberikan keselamatan, tidak ada. Jadi keselamatan itu bukan barang murah. Keselamatan itu tidak boleh kita sepelekan, tidak boleh kita lalaikan.
Jangan sampai terjadi kita memberitakan Injil, tapi kita sendiri ditolak karena kita menyalahgunakan kasih karunia yang Tuhan berikan, dan kita tetap terus berbuat dosa. Mungkin saudara pikir saya beribadah, tiap minggu saya bisa beribadah dan saya bisa berkata, Tuhan ampuni saya. Lalu saudara keluar dari gereja, saudara berbuat dosa lagi. Nanti datang ke gereja beribadah lagi, minta ampun lagi, dan saudara terus begitu. Dan ini persoalan, ya. Dan ini tidak boleh terjadi atas kita. Begitu. Nah, saudara, jangan melalaikan keselamatan. Bagaimana dengan hidupmu? Keselamatan dari Tuhan itu sangat mahal, ya. Jadi ayat yang pertama ini supaya jangan kita dibawa arus. Kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Mendengarkan lebih baik daripada korban persembahan. Ini kata kitab Samuel. Lalai atau kurang perhatian mendengarkan firman itu berakibat fatal. Saudara, karena kita tidak akan luput untuk kita dihakimi, ya. Mendengar tetapi tidak melakukan itu sama dengan menipu dirinya sendiri. Seperti orang melihat tubuhnya di depan cermin, melihat, tetapi setelah itu dia lupa bagaimana rupanya, ya. Jadi itu sama dengan menipu dirinya sendiri, ya. Alkitab itu uniknya tatkala kita baca, dia membaca kehidupan kita. Jadi kalau kau baca Alkitab itu hidupmu yang dibaca oleh Alkitab itu. Nah, saudara, itu yang kita harus pahami. Ayat yang kedua, firman Tuhan tetap berlaku, ya. Setiap pelanggaran, ketidaktaatan itu akan mendapat balasan yang setimpal. Firman Tuhan itu ya dan amin. Saudaraku, bisa saja orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan itu karena dia terlibat okultisme, karena dia punya nenek moyang itu terlibat perjanjian dengan setan, terlibat okultisme, dan itu akan membawa pengaruh dalam hidup. Bisa saja dia adalah anak tertolak, seperti saudara kita Paulus ditolak. Karena apa? Karena orang tuanya menginginkan laki-laki dan menginginkan perempuan, tetapi yang lahir laki-laki. Masih untung dia tetap laki-laki. Kalau dia jadi bencong bagaimana? Mama, minta maaf ini saya ini pernah melayani orang yang model begini. Bapak, tanya istri saya nih. Kalau jalan tuh kayak perempuan, kayak perempuan, saudara. Saya bilang, wah, kamu ini laki-laki. Kalau jalan harus begini. Nggak jalan kayak perempuan. Waktu lihat saya lihat dia jalan kayak laki-laki. Tapi kalau dia jalan sendiri kayak perempuan lagi. Saya naik motor dari jauh. Wah, kenapa dia begitu? Saya langsung kejar, saya berhenti. Bapak kan bilang kalau kamu jalan harus kayak laki-laki, tidak boleh kayak perempuan. Dia cuma bilang, iya Bapak, siap. Tapi akhirnya dia bisa berubah. Suara perempuan itu hilang. Karena saya selalu berteriak. Saya sebenarnya sudah marah sekali hari itu, dan anak ini karena saudara tahu, karena kalau namanya dia laki-laki, perempuan, model perempuan itu kan senangnya sama laki-laki. Saya marah sekali, dan saya maka anak ini keluar dari rumah saya. Tetapi waktu itu pendeta Daniel Alexander bilang, Suanda, panggil dia kembali, cari dia. Lalu akhirnya kembali lagi ke saya. Sudah. Kalau dulu menghadap saya bicara tangannya begini-begini kayak perempuan dia. Tetapi saya bilang tidak boleh begitu. Kalau berbicara dengan Bapak harus siap. Kalau dia bicara. Saudara, anak ini berubah.
itu seperti itu dia berubah, suaranya tuh berubah. Sekarang dia jadi kepala sekolah, saudara. Kalau nggak salah SMA negeri, jadi pegawai negeri, dan punya istri yang cantik sekali. Sudah punya anak, istrinya orang dari Mentawai kalau nggak dari Nias, istrinya. Dari Nias. Ngomongnya berwibawa, suaranya suara laki-laki. Saudara, Tuhan itu bisa ubah. Amin. Kalau kita mau mendengarkan, tapi kalau malas tahu, ya nggak akan berubah. Nah, saudara, okultisme, jimat-jimat, doti-doti, mungkin apa saja yang diwariskan oleh orang tuamu, penyembahan berhala, ini kan perjinahan rohani. Kalau orang Biak itu terkenal dengan manana mater. Jadi orang bisa pergi ke gereja, tetapi percaya dengan manana mater sebagai Tuhan, katanya. Ya memang ilah itu Tuhan dalam tanda kutip. Nah, melakukan firman Tuhan itu akan menyelamatkan kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus yang hidup, Yeshua Hamasiah yang hidup di dalam. Kamu ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Yesus, menjadi miliknya Tuhan. Ya. Firman Tuhan yang akan dipakai menghakimi yaitu Yohanes 12 ayat 48. Firman yang sudah kamu dengar, firman yang kami beritakan ini nanti yang akan menghakimi kita. Itu Yohanes 12 ayat 48. Seperti itu. Yakobus 2:10. Hanya ada satu hakim yang benar, yaitu Yeshua Hamasiah. Nah, saudara, kita harus paham dan mengerti. Jangan menyia-nyiakan keselamatan. Kalau saudara menyia-nyiakan keselamatan, itu adalah sebenarnya rahmat, itu adalah sebenarnya anugerah. Pemberian yang cuma-cuma, pemberian yang seharusnya tidak layak untuk kita terima, tetapi Tuhan memberikan kepadamu dan kepadamu, yaitu keselamatan. Memang ada dua paham keselamatan. Yang pertama adalah paham daripada Calvinisme. Nah, paham ini sekali merdeka tetap merdeka. Kalau engkau selamat satu kali tetap selamat. Belum tentu. Paham yang kedua adalah Armenianisme atau Armenianisme. Itu saudaraku, keselamatan itu harus dikerjakan, keselamatan itu harus diisi. Seperti itu. Jadi dengan iman, orang bilang, kalau Calvinis bilang dengan iman, percaya saja. Sekalipun dia minum mabuk, makan pinang, merokok, berjudi, berzina, yang penting iman, percaya, selamat. Enggak bisa, saudara. Memang itu ada ayatnya dalam Alkitab. Yang benar adalah saudara isi, kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Amin. Jadi anugerah ini diberikan kepada kita, bukan hasil usaha kita, bukan karena pekerjaanmu, tetapi itu karena kasih karunia, kemurahan anugerahnya yang diberikan kepada saudara. Luar biasa. Karena kalau tidak mungkin ada orang yang diselamatkan. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan, sudah selesai untuk mengerjakan itu semua. Ya, jadi kita hanya tinggal menerima gratis. Roma 8 ayat 1, di dalam Yesus kita itu dibebaskan dari penghukuman. Nah, melalui keselamatan ini, saudaraku, kita bisa lihat satu contoh. Ya. Pernah saya menonton di televisi, di RCTI. Itu ada satu truk bawa bahan makanan, ada Supermie, ada Indomie, ya, Supermie, Indomie, biskuit. Ya. Tidak tahu ceritanya bagaimana. Dia punya kapal tersingkap dan
akhirnya Indomie, biskuit ini jatuh di jalan tol. Nah, karena area itu adalah area perkampungan, maka orang kampung itu menerobos masuk, lompat pagar jalan tol itu yang tidak terlalu tinggi, lalu dia berlarian mengambil semua makanan yang ada berserakan di jalan tol. Dan singkat ceritanya, ada bis dengan kecepatan tinggi, tidak bisa mereka mengendalikan, dan orang-orang ini dihantam dengan bis. Tidak tahu berapa orang yang mati. Nah, ini adalah orang-orang yang melalaikan keselamatan. Supermie 1 dus harganya berapa? Biskuit 1 dus harganya berapa? Tidak sebanding dengan nyawanya. Dan orang-orang ini orang-orang yang model melalaikan keselamatan. Nah, apakah ada orang yang model seperti ini dalam gereja? Artinya tidak seperti apa yang kita sampaikan, tetapi adalah orang-orang yang menganggap bahwa keselamatan itu murah, keselamatan itu sepele. Saudara, kalau kita kerja dengan orang Amerika, itu the first thing itu adalah safety. First, safety. Dia adalah nomor 1 adalah keselamatan. Untuk apa? Untuk apa? Kalau kita tidak selamat. Nah, yang kedua, ini juga kisah nyata seorang pendayung kano. Ini ada di Niagara Falls di Kanada. Di atas Niagara Falls itu ada tempat di mana orang bisa berenang, orang bisa mendayung kano. Dan ada batasan garis hijau, kuning, dan merah. Nah, orang biasanya dengan sengaja lewat garis hijau, tidak apa-apa masih. Kalau lewat garis kuning itu speaker sudah bunyi. Awas, karena sebentar lagi kamu masuk garis merah. Kalau masuk garis merah, tidak ada yang bisa tolong kamu. Karena dia akan jatuh. Niagara Falls itu adalah air terjun yang sangat tinggi, tertinggi kalau tidak salah di dunia. Nah, saudara bisa bayangkan. Nah, orang pendayung kano ini sudah profesional dan dia badannya bentuk kuat. Dia dayung sampai di atas dan dia biarkan kanonya turun sampai garis hijau kuning, dan akhirnya waktu kuning sudah diperingatkan hati-hati. Dan regu penolong itu sudah siap dengan tali-tali. Dan akhirnya masuk garis merah dan dia berusaha untuk mendayung kembali. Kano itu perahu. Kalau di sini itu perahu apa itu? Perahu yang dipakai bisa cari ikan itu, yang kecil. Nah, itu terus dia berusaha. Kekuatan arus dengan kekuatan tenaganya mendayung itu sama. Jadi kano atau perahu ini tidak bergerak. Regu penolong anak muda sudah. Ini ada regu penolong, lepaskan perahu, pegang tali ini, dan kamu akan selamat. Saudaraku, waktu tali dilempar, dia hanya bilang, tidak perlu, saya masih kuat. Lah, tali itu ditepis semua dan dia berusaha. Sampai pada satu titik di mana tali itu dilempar berulang kali dan dia menolak. Dan pada akhirnya, pada waktu tali dilemparkan, dia sudah tidak mampu lagi untuk memegang tali. Kenapa? Karena tenaganya sudah habis. Dia berusaha untuk meraih tali itu dan tidak bisa. Karena tenaganya sudah habis. Nah, saudara, singkat cerita, ini meluncur dan jatuh di bawah. Saudara bisa bayangkan, perahunya berkeping-keping, orangnya pun hancur. Nah, ini adalah orang yang melalaikan keselamatan. Berapa banyak
pendeta, gembala itu berbicara untuk menyelamatkan kamu. Kita lemparkan tali, ayo pegang tali itu, sudah kamu keluar selamat. Tetapi mungkin bilang iya, tetapi dia tidak lakukan. Lempar lagi, tapi mungkin bilang iya juga, tapi tidak lakukan, tidak pegang tali untuk saudara selamat. Dan akhirnya jatuh. Dan itulah yang terjadi kalau orang melalaikan keselamatan. Tapi di sini tidak ada. Di tempat lain itu yang banyak sekali. Tidak ada kalau bilang di sini ya? Tidak ada toh. Tapi di tempat lain itu yang banyak sekali. Gembala itu berbicara itu untuk mengarahkan, untuk menolong, untuk juga meneguhkan. Tetapi orang malas tahu dan tidak mendengar. Apa yang terjadi? Ya, saudara akan jatuh dalam dosa, jatuh dalam pencobaan. Saudara, itu orang yang melalaikan keselamatan. Ya, jadi jangan sampai ada orang yang melalaikan keselamatan. Ya, jangan sampai. Jadi kita tidak seperti pendayung kanu. Lalu ada lagi yang spektakuler. Spektakuler ini masuk di dalam televisi. Jadi ada gedung bertingkat itu kebakaran. Kebakaran. Mulai dari lantai 1 kebakaran. Dia ada di lantai berapa? Lantai di atas. Dia berkata, lantai 1 sudah kebakaran. Sekarang saya lihat ini lantai 2 mulai terbakar. Saya masih ada di lantai berapa? Lantai 6 atau lantai berapa? Atau lantai 7. Saudara, lantai 4 sudah kebakaran. Pada waktu dia bilang lantai 4, dia tidak tahu bahwa api itu sudah mencapai lantai 7. Dia terlambat untuk menyelamatkan dirinya. Padahal dia sudah punya payung, tetapi dia terlambat karena dia tidak mempersiapkan dirinya. Akhirnya dia mati terbakar, terpanggang bersama gedung. Nah, orang yang model begini ada dengan kesombongan, dia berkata, oh tidak ada masalah, oh itu biasa, oh itu. Akhirnya apa? Jatuh dalam pencobaan. Ini orang-orang yang model melalaikan keselamatan. Jangan sampai ini terjadi. Saudara, kalau mati, bertobat, terima Yesus, sekalipun dia mati masuk neraka, masuk surga. Tetapi kalau dia tidak, bagaimana? Apakah dia masuk surga? Tidak. Dia tidak akan masuk surga. Jadi kita jangan main-main dengan barang ini, dengan keselamatan ini. Karena iblis itu juga bekerja. Nah, saudara, yang itu ayatnya ada di dalam Ibrani 10 ayat 26-27. Jadi, saudaraku, ditetapkan hanya satu kali Tuhan Yesus itu mati. Jadi tidak ada Tuhan Yesus disalib yang kedua kali, itu tidak ada. Untuk menyelamatkan saudara itu tidak ada. Dia cuma satu kali mati untuk saudara. Bukan disalib untuk yang kedua kali untuk menyelamatkan engkau lagi. Nah, saudara, yang berikut adalah kapten kapal yang mengumumkan bahwa sebentar lagi dalam 3 jam ini kapal akan tenggelam. Tetapi kapten itu sudah mulai berpikir dalam pikirannya. Jadi dia perintahkan seluruh anak buah kapal segera untuk evakuasi. Segera penyelamatan itu dilaksanakan. Semua baju pelampung, semua orang-orang kaya yang tinggal di VIP itu mulai loncat. Dia sudah tidak pikirkan lagi harta bendanya, tidak pikirkan lagi. Yang penting dia selamat. Nah, kapten kapal mulai berpikir. Saudara, kalau saya pergi ke ruangan-ruangan
keturunan VIP, pasti akan banyak harta di sana. Dan dia mulai bawa karung, lalu uang dolar dimasukkan di karung itu, jam tangan Rolex, perhiasan-perhiasan emas dimasukkan di situ, dan dia dapat satu karung. Dan setelah itu satu karung ini diikatkan dengan tubuhnya, dengan baju pelampung. Dia pikir dengan baju pelampung dan barang yang diikatkan dalam tubuhnya itu dia tetap terapung. Itu pikiran kapten kapal. Dia dengan mungkin dengan sukacita juga, karena dia dapat barang banyak, dapat harta jaraan yang banyak. Lalu dia mulai loncat. Mungkin dia berkata, sayonara, saya akan sampai ke darat dan saya menjadi orang yang sangat kaya. Dia loncat. Ternyata baju pelampung dengan barang, termasuk emas, termasuk jam tangan yang mahal-mahal, termasuk uang yang diikat dengan karung dengan tubuhnya itu lebih berat. Dan saudaraku, dia tenggelam dan tidak pernah muncul lagi. Saudara, ini orang-orang yang konyol, orang-orang yang mau mati konyol, sudah di dalam Yesus, di dalam Yeswa Masya, dapat jaminan, tetapi main-main dengan kasih karunia. Dia pikir nanti gampang, saya pasti selamat. Tiba-tiba dia mati. Tidak sempat dia bertobat. Ya sudah, mau bicara apa lagi? Masuklah ke dalam neraka. Tuhan di surga cuma menangis saja. Aduh, kenapa anakku model begini? Tuhan cuma menangis dan menangis dan menangis. Karena satu jiwa itu berharga sekali di mata Tuhan. Amin. Amin. Jangan lalaikan keselamatan. Jangan. Apa yang kau kerjakan hari ini itu untuk hari depanmu. Apa yang kau kerjakan hari ini untuk masa depanmu, untuk hidupmu yang akan datang. Kalau engkau orang tua, engkau kerjakan keselamatan hari ini, itu bukan hanya untuk saudara dan saya saja sebagai orang tua, tetapi anak cucumu itu tetap menikmatinya. Amin. Tetapi kalau kita hidup tidak dalam kebenaran, kita hidup melalaikan keselamatan, saudara, jangan mimpi kalau anak cucu kita nanti akan hidup dalam damai sejahtera dan dalam kelimpahan. Mereka juga bisa hidup dalam kutuk, dalam kemiskinan, dalam penderitaan. Jadi kita sebagai orang tua ini menentukan hidup anak-anak kita. Anak-anak kita itu mau jadi apa? Seperti itu. Saudara bisa paham dan saudara bisa mengerti akan hal ini. Jadi jangan sia-siakan keselamatan itu. Karena keselamatan itu, saudaraku, harus kita isi. Keselamatan itu harus kita kerjakan. Bagaimana dengan yang berdosa? Ya kalau berdosa ya minta ampun dengan Tuhan. Tuhan akan mengampuni. Tetapi jangan berbuat dosa lagi. Jangan dosa itu dijadikan satu proyek. Artinya begini, hari Minggu ini saya sudah minta ampun, jadi nanti minggu depan saya akan buat dosa lagi. Lalu hari Minggu lagi nanti saya akan datang ke gereja dan minta ampun lagi. Yo, teruskan. Nanti begitu kau mati, kau belum sempat ke gereja, kau masuk kemana? Kau pergi kemana? Karena tempat kita bukan di surga kalau kita model orang yang begitu. Saudara, komitmen dengan sungguh-sungguh. Kita yang berusaha untuk berjuang hidup benar saja rasanya sulit. Bagaimana saudara yang main-main terus. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup. Amin. Nah, saudara, ini yang perlu saudara pahami dan perlu saudara ketahui. Ya. Jadi melalaikan keselamatan itu tidak akan luput. Ya, tidak akan luput. Saudara, sekalipun ada kesaksian
tanda-tanda dan mukjizat dengan berbagai karunia rohani, dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Yesus HaMasiah memberi kuasa kepada murid-muridnya di dalam Matius 9 ayat 35. Melenyapkan segala kelemahan, melenyapkan segala penyakit, dan mengusir setan. Ya, saudara, kesaksian saudara itu akan menjadi berkat. Hidup bersama dengan Yesus HaMasiah itu akan menjadi berkat. Ayat 4, Tuhan meneguhkan setiap kesaksian keselamatan yang terbesar, yaitu saudara menerima Yesus HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin. Nah, saudara, jangan kita lupa, jangan kita melalaikan akan keselamatan yang terbesar. Bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saudara, sangat mengasihi saya. Untuk saudara, harusnya saya juga harusnya punya komitmen dengan Tuhan. Amin. Mukjizat yang dilakukan oleh Yesus yaitu orang buta melihat, ya, Bartimeus, kemudian orang sakit kusta, 10 orang sakit kusta, tapi yang kembali cuma 1 orang. Orang bisu, sakit pendarahan, ya. Orang bisu yang sudah 12 tahun disembuhkan, ya. Orang mati dibangkitkan. Dan Tuhan Yesus juga membuat mukjizat, memberi makan 5.000 orang, ya, itu belum termasuk perempuan dan anak-anak, dengan 2 kator roti dan 5 ikan, sisa 12 bakul. Jadi mukjizat ini dilakukan, ya, saudara, oleh Tuhan Yesus. Nah, kesaksian saya pribadi, saya dulu itu nggak punya rumah. Waktu kerja di Wapoga nggak punya rumah, dan pada waktu perusahaan mulai goyang dan ada isu bahwa saya juga adalah termasuk orang yang di PHK, dan saya punya pikiran saya akan pulang ke Jawa. Tetapi Tuhan bilang jangan, tetap tinggal di negeri. Aku akan pelihara. Itu terus dan terus firman. Dan akhirnya saya memutuskan, oke. Padahal dulu waktu pertama saya kerja di Wapoga itu sebenarnya pimpinan Wapoga sudah menawarkan rumah, mau dibuatkan rumah di kota. Saya tidak mau. Nah, saudara, akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya ini tidak punya rumah, saya minta rumah. Dan dikasihlah rumah, yaitu Toko Sukses Samova. Dan bukan hanya itu saja, pada saat saya minta Toko Sukses itu dibangun, waktu itu renovasi itu habis 5 juta, itu setelah kita buka kios, itu saya mau bangun lagi bagian belakang tingkat itu. Saudara, setiap malam bawa gambar, dan Tuhan bilang, saya akan beli rumah kepadamu. Dan rumah yang kedua saya diberikan, yaitu rumah Seneru. Rumah Seneru diberikan. Kemudian di belakang rumah Seneru itu ada rumah lagi 1 yang setiap hari kalau saya lewat, dulu saya punya sepeda, saya naik sepeda, saya selalu katakan, Tuhan, saya minta rumah ini. Dan saya selalu katakan. Dan singkat ceritanya, rumah itu juga menjadi milik saya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara saya melayani seorang ibu, dan ibu ini ternyata suaminya pemilik rumah itu, ahli waris daripada Niko Jaban, namanya Paraman Jaban. Dia dulu seorang guru di Kabupaten Cianjur. Sekalipun rumah itu ada sengketa, tetapi saya dapat menyelesaikan. Semua itu baik, Tuhan itu baik. Ya, saudara, semua itu baik. Nah, saudara, itu menjadi milik saya lagi. Kemudian yang berikut adalah rumah kos yang ada di Yapres. Rumah kos yang ada di Yapres itu ada seorang yang waktu itu ambil pengadaan barang.
dan dia tidak mampu untuk bayar. Lalu dia tawarkan rumah kosnya dengan harga yang cukup mahal pada waktu itu. Tapi karena saya pikir saya tidak mau uang saya hilang, saya bilang oke, saya beli, saya tambah. Dan kalau dihitung, ya sekarang uangnya sudah kembali. Tetapi itu jadi rumah kos sekarang yang ada di Gianyes. Kemudian yang berikut adalah rumah angkasa. Rumah angkasa juga sama. Itu juga semua perjuangan yang hebat. Karena notaris saja waktu itu tidak berani beli. Notaris, dia berkata, pendeta, saya nggak berani beli, kok Bapak berani? Saya bilang, Bu, kita lihat saja. Saudara, karena rumah itu adalah rumah di mana orang tuanya sudah meninggal, jadi anaknya yang satu jadi anggota kepala atau ketua DPRD Maibrat, satu lagi di Jayapura, dan 2 ada di Sukiomi, 1 ada di Biak. Itu harus tanda tangan semua. Itu memang mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 100 orang ke Maibrat, saya harus bicara dengan ketua DPRD, dan saya bicara. Dan dia bilang, Pak Pendeta, aduh Bapak pendeta yang beli, jadi oke, saya tanda tangan. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Lalu yang di Jayapura, saya tidak tahu rumahnya, saya mau cari kemana juga tidak tahu. Tetapi waktu saya pergi KKR di Gor Jayapura, saya ketemu dengan orangnya, saya langsung bicara. Dia bilang, dia cuma bilang, oke Pak Pendeta, saya tanda tangan. Langsung saya bawa ke notaris Abel Rumbiak, dan saya bicara dengan Pak Abel Rumbiak, saya doakan, saya kasih buku renungan harian yang 1 tahun. Lalu itu kalau bayar itu 1,5 juta. Lalu Pak Abel bilang, Pendeta, kok sudah kasih harta kepada saya yang nilainya tidak bisa dibeli, jadi kok tidak usah bayar. Jadi kita tidak bayar. Akhirnya singkat cerita semua, dan kita belilah rumah angkasa seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian rumah Sumberket. Tuhan itu kalau mau kasih rumah itu, aduh, itu kita tidak bisa bayangkan. Rumah Sumberket sampai hari ini belum kita bisa bangun. Waktu itu saya memang berkelimpah, dan saya juga beli apartemen 1 di Surabaya. Itu Tuhan yang suruh. Kalau waktu itu saya pegang uang pasti habis. Tapi itulah yang terjadi. Jadi semua ada di dalam aset. Kemudian ada tanah di Darbuar yang masih belum kita bangun, dan itu rencana kita akan bangun sekolah. Tapi karena dananya belum ada. Saudara, karena Tuhan yang perintahkan saya tetap tinggal di negeri ini, dan saya tidak akan tinggalkan negeri ini, saya tidak akan tinggalkan Papua. Dan berapa anak yang sudah kita tolong, ya, untuk mereka bisa sekolah misi di Surabaya, itu ada sekitar 45 anak. Belum lagi anak-anak yang ikut saya dan saya sekolahkan. Itu Yusuf Kemur, itu dari SMP ikut saya sekolahkan, dia jadi sarjana hukum. Saudara, belum yang lain-lain, ada yang jadi hamba Tuhan di pedalaman dan lain sebagainya. Saudara, mari kita bangun kembali apa yang selama ini dirusak oleh iblis, itu kita bangun. Jangan biarkan. Amin. Nah, saudara, mari kita naikkan 1 pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Tuhan Yesus Hamasiah. Ini profilnya Tuhan Yesus Hamasiah. Profilnya seperti ini. Ini gambar yang
dibuat oleh Akiane Kramalik